Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Insya Allah baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang contoh soal skala. Nah, apakah ada yang masih ingat rumus untuk mencari skala? Pada pembelajaran mengenai skala, ada 3 rumus yang harus kita ingat atau kita pahami. Yang pertama adalah rumus skala itu sendiri, yaitu skala sama dengan jarak pada peta atau jarak pada denah atau jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Lalu dari rumus itu kita bisa menentukan jarak pada peta atau jarak pada denah atau jarak pada gambar dengan rumus skala dikali jarak sebenarnya. Dan yang ketiga ada jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Nah, ini adalah 3 rumus yang harus kalian ingat. Yang pertama skala, rumusnya adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar atau jarak pada denah yang kita lambangkan dengan JP dibagi jarak sebenarnya yang kita lambangkan dengan JS. Setelah itu kita bisa mencari JP-nya, jarak pada gambarnya, sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Yang ketiga, kita bisa mencari jarak sebenarnya dengan rumus jarak pada peta atau gambar atau denah dibagi skala. Baik, kita mulai dengan contoh yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Nah, perhatikan gambar denah peta di sini. Jika gambar di sini kurang jelas, Ananda sekalian bisa dilihat di buku paket halaman 72. Di situ ada latihan 3 soal nomor 1. Nah, perhatikan gambarnya di situ kalau gambar di sini kurang jelas. Dari gambar di samping diketahui skala 1:12 juta. Jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya adalah berapa kilometer? Sekarang kita jawab. Kita cari dulu apa yang diketahui. Diketahui adalah yang pertama adalah skala, yaitu 1:12 juta. Lalu apalagi, adakah yang diketahui dalam soal yang ini? Tidak. Sekarang berarti cari yang ditanyakannya apa? Tanyakannya jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya. Ditanyakan jarak sebenarnya. Coba kita ingat lagi, kalau mau cari jarak sebenarnya, rumusnya itu adalah jarak pada peta dibagi skala. Sedangkan pada soal yang ini diketahuinya hanya skala. Lalu jarak pada peta atau gambar atau denah atau yang kita singkat JP-nya belum diketahui. Kita dapat menentukan jarak pada peta atau jarak pada denahnya dengan melihat pada gambar ini. Coba kita lihat Banda Aceh ke Medan. Banda Aceh dan Medan itu dari mana ke mana? Dari sini ke sini. Dari Banda Aceh ke Medan. Nah, caranya kita hitung menggunakan penggaris. Ustazah sudah menghitung dari Banda Aceh ke Medan itu adalah 5 cm. Berarti kita dapat mengetahui jarak pada gambar atau pada denahnya adalah 5 cm. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam persamaannya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar dibagi skala. Kita masukkan angkanya, jarak pada gambar 5 cm. Skalanya 1:12 juta. Nah, di sini adalah soal pembagian. Ustazah ingatkan kembali, jika ada soal pembagian, kita bisa melakukan atau merubahnya menjadi perkalian agar mudah dalam menghitungnya. Tetapi ada syaratnya. Posisi pembilang dan penyebut ini harus ditukar sehingga menjadi 5 dikali 12 juta dibagi
dibagi 1. Tapi karena dibagi 1 itu hasilnya masih sama ya bilangan itu sendiri, sehingga kita tidak perlu mencantumkannya. Karena hasilnya nanti adalah bilangan itu sendiri. Sekarang tinggal kita kalikan, 5 dikali 12 juta, hasilnya adalah 60 juta cm. Nah, dilihat di soalnya, di sini ditanyakannya dalam kilometer. Berarti kita rubah sentimeter ke kilometer. Naik atau turun? Naik. Naik berapa tangga? 5 tangga. Berarti kita apa kalau naik? Kita bagi 100.000 sehingga jarak sebenarnya dari Banda Aceh ke Medan adalah 600 kilometer. Contoh soal yang kedua. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 30 meter kali 20 meter. Denah taman tersebut dibuat dengan skala 1:200. Tentukan luas taman pada denah. Kita jawab, kita cari dulu apa yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui di sini adalah ada panjang dan lebarnya ya. Berukuran 30 meter kali 20 meter. Nah, si 30 meter ini panjang, 20 meter ini lebar. Berarti panjang sebenarnya yaitu 30 meter. Lebar sebenarnya itu 20 meter. Dan diketahui skalanya 1:200. Tanyakan luas taman pada denah. Nah, karena di sini kita ditanyakannya luas pada denah, berarti kita harus cari dulu. Coba ingat dulu rumus luas persegi panjang apa? Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Karena di sini yang diketahuinya adalah panjang dan lebar sebenarnya, sedangkan yang ditanyakannya adalah pada denah, berarti kita harus cari dulu panjang dan lebar taman tersebut pada denah berapa. Setelah itu baru bisa kita cari luasnya. Kita mulai dengan panjang pada denahnya dulu. Nah, rumusnya kita sama menggunakan rumus yang JP. Berarti panjang sebenarnya dibagi skala. Diingat, karena di sini satuannya meter, kalau kita mau membagi atau mengkali dengan skala, satuan innya itu harus berubah jadi sentimeter. Berarti kita rubah dulu, 30 meter menjadi 3000 cm, 20 meter menjadi 2000 cm. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Panjang sebenarnya 3000 dibagi skalanya 1:200, hasilnya 15 cm. Kenapa 15 cm? Kita 3000 sama seperti yang tadi, 3000 itu dibagi dengan 1/200. Kita rubah saja atau kita bagi dulu bisa. 3000 dibagi 1 sama dengan 1, lalu 3000 bagi 200, kita coret nolnya 2, berarti 30 bagi 2, hasilnya 15. Lalu berarti kita sudah tahu nih, panjang pada petanya 15 cm. Setelah itu lebar pada denahnya, rumusnya sama. Lebar sebenarnya dibagi skala. Lebar sebenarnya adalah 2000 dibagi 1:200. Sama kita coret juga nolnya 2, coret, berarti tinggal 20 bagi 2, yaitu 10 cm. Sekarang kita sudah mengetahui panjang pada denah dan lebar pada denah. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus luas sebenarnya. Luas pada denahnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 15 cm kali 10 cm menjadi 150 cm kuadrat. Nah, biasanya kalau ditanyakannya itu adalah luas tanah, maka satuannya kita rubah menjadi meter. 150 dirubah menjadi meter, dibagi berapa? Dibagi 100. 150 bagi 100 hasilnya 1,5 meter kuadrat. Baik.
Kita contoh soal ketiga. Sepetak lahan berbentuk persegi pada denah, mempunyai luas 400 cm². Denah lahan tersebut dibuat dengan skala 1:160. Tentukan keliling tanah tersebut. Jawaban, diketahui luasnya 400 cm², skalanya 1:16, S besar ini melambangkan skala, dan ditanyakannya dikeliling sebenarnya. Nah, coba kita ingat lagi rumus luas persegi. Rumus luas persegi adalah S kuadrat atau sisi pangkat 2. Sedangkan rumus keliling adalah 4S. Nah, dalam mencari keliling berarti kita harus tahu atau harus cari apa dulu? Harus cari sisinya dulu. Dari mana kita menentukan sisinya? Dari rumus yang ini, yang luas. Luas sama dengan S kuadrat. Luasnya sudah diketahui 400, kita masukkan 400. Sama dengan S kuadrat. Sekarang tinggal kita cari S-nya. Kuadrat ini bisa kita ganti menjadi akar, agar kita dapat mengetahui nilai sisinya. Jadi S sama dengan akar 400. Akar 400 berapa? Bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri hasilnya 400, yaitu 20. Jadi kalau kita mau menghilangkan kuadrat, ini yang di atas 2, kita harus mengganti dengan tanda akar. Nah, sekarang kita sudah menemukan sisinya yaitu 20. Sekarang tinggal kita cari masukkan ke dalam rumusnya. Diingat di sini ditanyakannya bukan cuma keliling saja, tapi keliling tanah sebenarnya. Berarti harus kita bagi dengan skala. Karena sama kayak ini. Keliling sebenarnya itu sama kayak jarak sebenarnya. Kita menggunakan rumus yang itu. Kan rumus jarak sebenarnya itu adalah jarak pada peta atau gambar dibagi skala. Maka ini pun sama. Tapi bedanya di sini itu jarak pada peta atau gambarnya diganti menjadi sisi. Kita masukkan nilai kelilingnya. Rumus keliling sama dengan 4S dibagi skala. Sekarang kita masukkan 4, sisinya diketahui 20. Berarti 4 kali 20 dibagi skalanya 1:160. Sekarang kita kalikan dulu. 4 kali 20 hasilnya 80. Dikali 160. Mengapa jadi tiba-tiba dikali 160? Nah, sama kayak yang ini kan, ini pembagian. Kita rubah jadi perkalian, berarti harus ditukar menjadi 160/1. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, kalau dibagi 1 tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pun tidak apa-apa, karena hasilnya kan itu sendiri. Sekarang tinggal kita kalikan 80 kali 160 sama dengan 12.800 cm. Kita contoh berikutnya. Nomor 4. Jarak dari kota P ke kota Q adalah 675 km. Jarak dari kota P ke kota Q pada peta yang berskala 1:5 juta adalah, kita jawab diketahui. Apa diketahui jarak dari kota P ke kota Q? Berarti jarak sebenarnya atau JS yaitu 670 km. Kita rubah ke cm menjadi 67.500 cm. Lalu diketahui apa? Skala 1:5 juta. Dan yang ditanyakannya adalah jarak pada peta. Nah, diingat rumus JP bagaimana? JP sama dengan S kali JS atau skala dikali jarak sebenarnya. Kita masukkan 1/5 juta dikali 67.500. Sekarang kita lihat nih. Nolnya dihitung di sini ada 6 dan di sini ada 5. Nah, agar mudah kita coret saja. Di sini coret 5,
Di sini juga coret 5. Maka tersisa 1/50 dikali 675. Maka kita kalikan 675. Ini bentuk yang ini tuh. Bentuknya menjadi 1/50 kali 675. Ini ntar ya. 1/50 kali 675. Nah, berarti menjadi 675 dibagi 50, yaitu menjadi 13,5 cm. Maka jarak pada peta dari kota P ke kota Q adalah 13,5 cm. Contoh yang kelima, diketahui skala sebuah peta adalah 1/200.000. Jarak antara kota A dengan kota B pada peta adalah 4,8 cm. Jarak kedua kotak tersebut yang sebenarnya adalah, di sini yang ditanyakannya adalah jarak sebenarnya. Dan yang diketahuinya adalah skala dan jarak pada peta. Skalanya itu 1/200.000 dan jarak pada petanya ada 4,8 cm. Ayo kita ingat kembali rumus jarak sebenarnya. Nah, rumus jarak sebenarnya adalah jarak pada peta atau gambar atau denah dibagi skala. Tinggal kita masukkan angkanya itu 4,8 dibagi 1/200.000. Kita rubah dulu pembagian menjadi perkalian agar mudah menghitungnya. Tapi ingat, harus dibalik posisi ininya menjadi 4,8 dikali 200.000 dibagi 1. 4,8 dikali 200.000 dibagi 1 hasilnya adalah 960.000 cm. Karena di sini ditanyakannya jarak sebenarnya, maka kita harus rubah. Biasanya kalau jarak sebenarnya itu satuannya dalam satuan kilometer. Berarti kita rubah cm ke kilometer. Naik atau turun? Naiknya 5 tangga. Berarti kita bagi 100.000 menjadi 9,6 km. Sehingga jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 9,6 km. Contoh soal berikutnya. Jarak antara dua buah kota adalah 384 km. Jarak kedua kotak tersebut pada peta adalah 4,8 cm. Skala peta tersebut adalah jawaban. Kita cari juga apa yang diketahui dan ditanyakan. Di sini diketahui jarak dua kotak 384. Oh, berarti jarak sebenarnya 384 km. Kita rubah ke cm menjadi 38.400.000. Karena dikali 100.000. Lalu apalagi yang diketahui? Oh, diketahui jarak kedua kotak tersebut pada peta. Oh, berarti JP 4,8 cm. Lalu yang ditanyakannya adalah skala. Diingat lagi, rumus skala itu apa? Rumus skala adalah jarak pada peta atau jarak pada denah atau jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Berarti tinggal kita masukkan rumusnya. Angkanya, tinggal kita masukkan angkanya. Yaitu 4,8 dibagi 38,400 juta. Nah, sekarang kita dalam membaginya kita bagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Yang atas kita bagi 4,8. 4,8 bagi 4,8 sama dengan 1. 38.400.000 dibagi 4,8 hasilnya 8 juta. Jadi skala antara dua kota tersebut adalah 1/8 juta atau 1 cm pada peta sama dengan 8 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah ingatkan kembali dalam pengerjaan soal-soal skala,
Ananda sekalian harus paham dulu tiga rumus yang tadi kita sudah bahas di awal, dan pahami soalnya apa yang kita cari dulu dengan sungguh-sungguh, apa nih yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya, dan jangan lupa satuannya ya. Kalau misalkan yang dicarinya itu skala, berarti kita harus rubah dulu jarak sebenarnya itu ke sentimeter. Jadi jarak sebenarnya dan jarak pada petanya satuannya harus sentimeter. Kalau kita mau cari jarak sebenarnya, berarti satuannya harus kilometer. Kalau mau cari jarak pada peta, satuannya harus sentimeter. Atau misalkan kalau jarak sebenarnya satuannya meter pun bisa. Baik. Untuk hari ini Ustazah cukupkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.